Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Horor, kali ini aku bakal nganjutin cerita dari Balak Arsa yang berjudul Haru Mahameru. Gak usah basa-basi lagi, langsung aja kita mulai. Sinar surya meninggi di angkasa, memasung bayang dari anak manusia. Tak dapat kurasa, sampai malam aku tak menemukan apapun di sana. Tapi aku tetap duduk. Tetap mataku tetap penuh angan di mana semua tak sirna dan selalu indah. Andaikan aku tak melakukan perjalanan ini, mungkin aku dapat menikmati liburku dengan tenang. Mungkin teman-temanku dapat bercengkrama dengan keluarganya sekarang. Aku menangis. Tangisku bukan karena kesedihan, tangisku karena kebodohan seorang yang belum mengerti tentang kehidupan. Aku meraba kantong jaketku. Apa ini? Batinku sambil mengeluarkan benda dari kantong. Betapa terkejutnya aku. Selama ini aku membawa belati dari tembaga dan besi aci yang berwarna kuning kecoklatan. Dari mana datangnya belati ini? Tanyaku dalam hati. Itu pusaka dari kerajaan anak tampan. Pergunakan seandainya kamu ada halangan atau rintangan. Lagi-lagi suara itu ada suara tapi tak ada orangnya, seperti suara Mbah Buyut. Suara yang dingin menenangkan, suara lembut nan bijaksana. Tapi buat apa belati ini? Kenapa harus aku yang mendapatkan belati itu? Aku melihat di kejauhan ada beberapa sosok yang mulai mendekat. Siapakah mereka? Apakah mereka golongan demit yang akan menggoyak dan mencapik-capik tubuhku? Atau mereka, sudahlah, kutunggu saja di tempatku duduk di sini sambil aku merogoh kantong jaketku. Apa ini? Benda apa yang ada di kantong jaketku ini? Ku keluarkan, kuraba. Kenapa belati ini ada di jaketku? Padahal aku tak pernah memiliki belati ini. Apakah Mbah Buyut memberikan ini padaku kemarin? Tapi biarlah. Ini akan kupakai untuk menyelamatkan teman-temanku atau sekedar sebagai penyelamat diriku sendiri. Belati model Mojopahit ini aku pegang di tangan kananku sambil menunggu beberapa sosok yang mendekat kepadaku. Tak terasa waktu bergulir sangat cepat. Jandit, masih pagi sudah ditantang berkelahi. Tidak akan mundur aku sekarang. Perang tanding, dilihat saja dulu nyawaku atau nyawamu yang hilang. Umpatku dalam hati seraya menghilangkan rasa takut yang selalu menyelimuti. Lama memang terasa dari kedatangan sosok itu. Tapi aku tetap tak gentar, tak goyah. Bahkan aku tak pernah menggeser posisiku yang awalnya duduk kemudian berdiri. Biar awan mendung tak ada, sinar matahari panas membara, peluh membasahi kepala dan badanku. Aku akan tetap siap andai ini waktuku mempertaruhkan nyawaku. Sayup riuh burung tak lagi kudengar, lolongan anjing belum saatnya berkumandang. Apa saja perasaanku bercampur aduk dalam nestapa. Tuhan, jiwaku meronta-ronta haus akan darah para demit yang selalu mengganggu, menekan bahkan membunuh salah satu temanku. Kamu tidak usah bingung. Itu adalah temanmu, ucap Mbah Ratu Dewi. Tersentak hatiku, apakah benar? Semakin dekat kulihat dengan rasa haru. Temanku Suno sedang berjalan dengan memapah Hendro yang masih tanpa kepala. Namun kenapa Hendro bisa berjalan sampai sejauh ini? Tak masuk akal. Apakah selama ini kami ada di dalam dunia tak kasat mata? Apakah dimensi ini? Apakah kami di alam penuh dengan demit dan segala tanda tanyanya? Aku bingung dengan berjuta tanya di hatiku. Dan ku kejar mereka, ku rangkul temanku itu. Tangis, hanya tangis yang aku berikan pada mereka berdua. Bahkan mengucap maaf saja tak dapat ku keluarkan dari tenggorokanku itu. Terus bagaimana nasib temanku? Mana kepala temanku? Tolong kembalikan nyawa temanku, Mbah Ratu. Pintaku padanya yang dengan anggun tetap tersenyum kepadaku.
Aku kembalikan temanmu lengkap kepala, tubuh beserta nyawanya, tapi kamu harus jadi anakku, ucap Mbah Dewi. Jeder, jeder. Awan yang tak tampak tiba-tiba datang mendekat. Riuh air ranu meluap-luap di terpa angin dahsyat yang kian membesar. Sambaran kilat guntur serasa menunjukkan keganasan. Aku tidak bisa jadi anakmu. Aku golongan manusia, lah kamu golongan demit. Kalau kamu tidak mau mengembalikan temanku, sekarang aku patahkan kepalamu. Aku tebas nyawamu. Aku luluh lantahkan keraton dan rakyatmu. Ucapku congkak tak terkontrol lagi. Ku keluarkan belati itu, ku hunus belati itu, ku angkat ke atas, ku putar dan aneh. Awan hitam itu mengikuti putaran tangan di belatiku. Bahkan petir pun seakan menuruti keinginanku. Daging balong ora kulak lan tuku, nyawa ya wis dibales nyawa, endas dibales endas. Kene ngadep ning ngarepku, tak suwek cangkemmu. Ucapku penuh amarah. Sebentar, jangan marah dulu. Aku tahu dan mengerti semua yang dirasakan hatimu. Semua itu ada gantinya. Apa yang mau kamu gantikan, anak ganteng? Ucap Ratu Dewi padaku dengan senyum khasnya. Aku bingung bercampur aduk tak terkira. Apa yang harus aku tukarkan dengan segala apa yang sudah aku jalankan di petualangan dengan sejuta kepiluan dan kengerian ini? Aku bisa memberikan kamu apa saja, tapi jangan yang membuat hatiku sakit seperti ini, Ratu. Kamu sudah membunuh temanku. Tolong kembalikan temanku. Lengkap, tidak kurang sedikit pun. Ucapku mulai memelas pada penguasa Ranu Kuning itu. Senang rasanya kamu berbicara seperti itu. Ucapmu bisa mendinginkan kawah. Ucapmu bisa menguras lautan. Ucapmu bisa mengembalikan teman sekaligus jati diri kamu semua. Ratu Dewi membalas apa yang aku minta. Demi siang yang memincingkan mata, demi pucuk alang-alang kering yang tertiup angin, ku bersimpuh entah karena apa atau karena apa. Tuhan, aku tidak mampu dengan cobaan seperti ini. Aku menyerah segala kemampuanku, tapi aku tetap dibuatnya tak berdaya. Tuhan, aku sadar aku diciptakan dari tanah yang entah itu dari mana. Aku sadar Engkau dapat membumi hanguskan tanah ini, menghancurkan tubuh ini. Bahkan aku sadar jiwa ini pun dapat Engkau ambil dengan berjuta cara. Namun aku ingin mati dengan layak. Aku ingin mati dalam rengkuhan keluarga. Aku ingin mati sesuai dengan cara yang indah. Cara nabiku berkata bahagia. Kamu lihat siapa yang di sebelah selatan itu, anak tampan? Itu temanmu semua, ucap Ratu sambil menunjuk dua sosok buto yang sedang memanggul dua temanku. Diikatnya temanku dengan tampar alas bagaikan dua celeng hasil buruan. Aku bahagia, bagai temukan permata, bagai mendapatkan tetes air di gurun pasir. Bahagia, hanya itu yang terlukiskan di sanubari kolbuku. Hanya rasa itu yang merangsang tubuh dan tulangku untuk lari menghampiri kedua temanku. Sempat kecewa, Hendro masih dalam keadaan seperti kemarin. Tubuhnya masih membiru tanpa kepala yang masih terlepas. Seperti sudah mengetahui kegusaranku, Ratu Dewi mengambil kepala itu, diangkatnya kepala temanku, serta dirapalkan mantra yang aneh itu apa? Balik mancep sak kujur awak, dadi menungso sing sakwetara metu tindak saka wadah ibu, ucap Ratu Dewi serasa merapal dan meletakkan kepala itu di tubuh Hendro. Angin yang sedari tadi sudah bergemuruh kali ini entah apa, tiba-tiba langit sangat cerah. Sinar menembus permukaan Ranu yang kian mengkilap. Kilauan kuning bagai emas. Diangkatnya tubuh itu dan dilemparkannya ke dalam Ranu. Wujud marang Gusti, ucap Ratu Dewi lagi. Dan keluarlah Hendro temanku dari air Ranu itu. Dari air Ranu kuning itu. Dari Ranu air kehidupan. Ini air kehidupan. Banyu urip sejatine wong urip.
air kuning dari Gusti Pangeran ingkang agung. Kamu, aku, dan apa yang ada di alam raya ini, semua ada yang menciptakan, ada yang berkuasa, ada yang menaungi. Sudah cukup aku menasihati kalian. Sekarang berjalanlah ke arah surya citra Tuhan, ucap Ratu Dewi. Ratu Dewi pun menghilang bersamaan dengan pengikutnya yang entah kemana. Hilang, musnah, tapi masih ada, masih memantau segalanya dari sana, dari Ranu Kuning dengan segala misterinya. Hendro melangkah keluar dari Ranu menghampiriku. Kubuka semua tali alas yang mengekang tubuh Suno secepatnya. Kupeluk sahabatku itu dengan rasa amat bersalah. Andaikan aku tak mengajak mereka untuk melakukan hal gila ini, mereka tidak akan seperti ini. Kondisi dengan segala memar dan luka di sekujur tubuhnya. Kondisi dengan segala goncangan jiwa ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Ratu Dewi. Terima kasih pada teman-temanku yang menemaniku selama ini. Pur, ada apa ini? Badanku kok sakit semua? Ucap Hendro padaku dengan tatapan yang lesu. Tidak apa-apa Hen, ayo pulang, tidak perlu dipermasalahkan. Ucap Suno yang sudah bugar kakinya dan imbuhnya menengahi kami. Kulihat sekali lagi kompas Tutwuri Handayaniku. Tetap, di Ranu ini pun masih belum kami temukan arah mata angin dari kompas andalanku ini. Semua yang kami andalkan hanya kode alam untuk menemukan jalan ke Ranu Kumbolo. Kami telusuri jalan setapak di hutan savana itu. Hanya ilalang kering dan batu tajam yang nampak di sisi kiri kanannya. Bismillah, kalau memang sudah nasibnya kita selamat ya pasti selamat. Jangan berpikir macam-macam sekarang. Ayo cepat naik terus. Ucap Hendro yang sedari tadi diam lesu di samping kami. Aku sadar. Bahkan Suno pun sadar apa yang baru saja terjadi pada Hendro. Kami bayangkan semalaman penuh kepalanya terputus dari badannya yang membiru dan sekarang dia hidup layaknya orang hidup biasa. Apa yang sebenarnya Hendro rasakan sekarang? Kami tidak mau dan bahkan terlalu takut untuk menanyakannya. Kusibak rerumputan kering itu, kuinjak bunga edelweiss kering itu. Bahkan tak jarang terenggiling dan luang hutan memutus jalan di hadapan kami. Tetap, kami memantapkan jiwa dan tubuh kami untuk mencapai tujuan kami. Tujuan yang semua orang akan memaknai tentang dunia di mana kebebasan itu ada dan selalu ada. Sosok Semeru nan agung telah terlihat di mata kami. Mata dari seorang yang kecil seperti kami. Sosok yang maha diraja dari segala raja yang disematkannya nama Mahameru. Tak jarang burung alap-alap Jawa terbang mengintari kami, mengintari orang yang berjalan beriringan itu. Bahkan burung Sri Gunting pun bernyanyi menyambut kami, sambutan dari dunia kami. Dunia kesunyatan, dunia nyata bagi manusia seperti kami. Parang sudah hilang, tak ada satupun alat pembersih alang-alang di depan kami. Hanya satu, belati ini. Belati model Majapahit inilah yang aku pakai untuk membersihkan dan membuka jalan kami. Kami lalui siang itu dan malam pun datang, di mana dimensi lain sangat kuat menyeret bahkan memeluk kami. Tidak ada sedikit pun tanaman tinggi di jalur kami waktu itu. Ku cari batu atau seonggok batu yang cukup menjadi pelindung kami malam itu. No, tenda kita mana? Kok tidak dibawa? Tanyaku. Tidak tahu leh, mending tidur pakai ini saja. Jawab Suno sambil memberikan jas hujan kelelawar miliknya kepadaku. Betapa dingin akan menusuk tulang kami bila tidur di atas ketinggian hanya memakai satu jas hujan untuk kami bertiga. Biarlah kami menikmati dinginnya udara malam ini. Biarlah dingin ini mencuci otak panas kami selama ini. Biarkan dingin dari Mahameru menentramkan hati dari ketiga pemuda di kaki yang gagah. Malam dengan taburan bintang seakan tepat ada di atas kepala kami. Malam yang indah tanpa ada gangguan dan usilnya serta gesekan dari dunia goib.
Malam ini malam yang menenteramkan bagi kami bertiga, dan kami dapat menikmati tidur kami dalam indahnya alam semesta ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Pagi pun membangunkan kami dengan sengaja. Pagi itu aku dibangunkan oleh burung pipit yang hinggap di kepalaku. Sontak aku kaget, apakah ini pagi? Terasa sangat singkat sekali tidurku malam itu. Benar, ini benar pagi. Pagi yang ke-8 di kaki Mahameru. Bangun bro, ayo mulai berangkat naik lagi. Sudah dekat rasanya ini, ayo cepet, ajakku kepada kedua temanku. Walau kaki terasa copot dari tempatnya, perut kami terasa perih karena laparnya, kami tetap dan terus melangkahkan kaki membelah padang savana itu. Jarang sekali kami berhenti, mungkin hanya rasa ingin membuang hajatlah yang mengharuskan kami berhenti. Jalan menanjak mulai terus menanjak, jalan naik sudah mulai kami rasakan. Apakah ini jurang? Bukan. Kami tidak merasa menaiki jurang. Kami hanya berjalan menaiki jalan yang curam, jalan menuju harapan. Harapan bertemu dengan peradaban manusia. Sampai kami mencapai Arcopodo. Kami mengetahui kalau sudah di Arcopodo karena kami sampai pada 2 patung Batara Siwa itu. Sudah sampai Arcopodo le, terus ini kita ambil jalur yang mana? Tanya Suno padaku. Kembali ku keluarkan kompasku dan kompas Tutwuri Handayaniku berfungsi. Aku menangis bahagia, begitupun Suno dan Hendro. Aku dapat melihat arah mata angin lagi. Aku bisa mendapatkan selatan dan utara kami. Ya Tuhanku, terima kasih. Terima kasih atas segala bantuanmu pada hamba yang kurang bahkan sering melupakanmu. Namun engkau tak pernah melupakan kami. Bahkan di alas suwung pun engkau selalu memberikan jalan keselamatan kepada kami. Kami putuskan menuju utara, menuju jalur Ranu Kumbolo. Perjalanan kami lakukan sekitar setengah hari sampai kami berada di Ranu Kumbolo itu. Kami bahagia karena bertemu dengan banyak manusia. Manusia dengan jaket, sepatu, dan topi hangatnya. Manusia dengan tas karir serta tenda tidurnya. Sempat kami meminta izin pada salah satu kelompok pendaki di sana, bukan untuk menumpang tidur, namun kami izin menumpang perapian mereka yang hanya sebagai penghangat kami malam itu. Pagi pun mengusir embun yang menyalju, salju tipis pun telah mencair di mantel jas kelelawar kami. Sudah pagi ini, ayo cepet balik pulang le, ucap Suno membangunkan aku dan Hendro. Suno pun mengajak kami cepat-cepat pulang dan turun dari Kumbolo. Walaupun hanya segelintir pendaki yang bangun, kami percepat langkah kami, langkah pejuang hidup, langkah dari ketiga pemuda ini. Jalur cinta pun seakan sangat indah mudah kami lalui, tanpa beban dan tanpa pikiran ketakutan. Jalur di mana kami sudah biasa melewatinya. Jalur di mana kami sesekali menegur sapa pada beberapa pendaki yang berpapasan kepada kami. Apakah tidak ada pendaki gaib di sana? Tanjakan cinta. Kami tak sempat menceritakan jalur itu. Kami tak sempat memikirkan jalur itu. Yang kami pikirkan hanya satu dan tetap satu, yaitu sampai pada pos 1 yang ada di Ranupani di kala siang mendekati sore. Kami telah tiba di pos Ranupani. Kami tetap diperiksa layaknya pendaki lain. Bahkan penjaga pos pun terbingung atas apa yang mereka lihat. Betapa tak bingung, di buku tamu nama kami tak ada. Di buku tamu identitas kami tak tercatat. Tapi kami ada, kami baru dari atas. Masnya tuh naik dari mana? Kok datanya nggak ada? Terus tadi bawa apa aja ke atas? Tanya petugas muda padaku dengan rasa penasarannya. Memangnya kemarin naik tanggal berapa? Terus anggotanya berapa? Tanyanya lagi. Saya dari X Pak. Kemarin saya dan teman saya ini naik ke Ranu Kumbolo. Saya ngecamp 3 hari Pak. Jawabku berbohong. Sebenarnya ada seorang petugas lainnya yang sudah menaruh curiga kepada kami. Petugas seorang bapak tua yang pasti sudah senior dibanding lainnya. Namanya, lagi-lagi tak elok aku menyebut namanya.
Sudah mengaku saja. Kamu semua itu apa benar masuk dari pos ini? Apa kalian tidak masuk dari Tawon Songo? Tanya petugas senior itu kepada kami. Tidak pak, saya dari pos Ranupari. Jawab Suno menambahkan kebohonganku agar kami tidak kena masalah. Aku paham Le dengan apa yang kau lakukan. Tapi apa benar kalian semua masuk dari pos Ranupani 3 hari yang lalu? Tanya petugas senior itu lagi sembari mendekatkan pandangannya kepadaku. Tetap aku mengatakan bahwa kami semua dari pos Ranupani 3 hari kemarin pada petugas pos di sana. Ya sudah, kalau itu jawabanmu, aku terima. Sekarang kalian semua tidak boleh pulang dulu. Kalian harus menginap di pos ini. Besok pagi kalian bisa bareng aku ke Senduro. Aku bawa jeep soalnya, tidak ada temannya. Mending sama kalian-kalian ini saja besok pagi. Ucap petugas senior seakan mengerti akan kebohonganku dan teman-temanku. Malam kesekian kali kami tidur di atas ketinggian rata-rata. Di atas pegunungan kota kelahiran kami. Di atas negeri, di atas awan. Bersama bapak-bapak petugas pos yang jaga di sana. Aku disuruhnya mandi dan mengganti semua baju serta sepatuku. Aku diberi baju bekas teman-teman pendaki yang ketinggalan di sana. Aku dan temanku diberi makan dan minum. Tetap kopi adalah andalan semua orang gunung. Kopi panas ternikmat yang pernah aku rasakan. Bahkan rokok merek Suryono pun diberi kepada kami. Benar, malam itu kami tidak ditanya macam-macam lagi. Kami hanya dijamu dan dijamu oleh bapak petugas senior itu. Sambil sesekali beliau tersenyum lepas padaku, yang aku sendiri kurang paham dengan senyumannya itu. Pagi sudah memikat permukaan bumi. Para peladang sudah banyak yang melakukan aktivitasnya. Bangun woi, bangun. Ayo cepet turun. Ini kopinya diminum dulu biar hangat. Sarapannya di Senduro aja. Ucap petugas senior itu sembari menyodorkan rokok Suryono miliknya kepada kami. Setelah tepat pukul 7 pagi, sehabis apel pergantian shift, bapak petugas senior mengajakku beserta beberapa temanku naik mobil jeep hardtop miliknya. Mobil warna biru dongker itu melaju dengan sangat santainya. Kemudian di atas mobil jeepnya, bapak membuka pertanyaan padaku. Sudah ketemu apa saja di atas sana, Le? Masih penasaran apa sudah kapok lewat jalur menakutkan itu? Tanya beliau mengagetkanku. Anu pak, jawabku gagap tak dapat mengeluarkan jurus bohongku lagi. Suno pun langsung menangis dan Hendro tetap tak bersuara dan tetap lesu. Sudah tidak apa-apa, aku mengerti kok dengan apa yang mau kamu ceritakan. Pesanku jangan lagi-lagi lewat jalur ilegal. Untung saja kalian semua itu selamat, ucap bapak itu lagi. Cuma tolong satu lagi, temanmu satu itu, kata si bapak sambil menunjuk Hendro, nanti kalau sudah sampai rumah harus lebih dekat dengan sang pencipta, yaitu Allah ya Le. Semoga saja kamu dan temanmu semua sehat waras tidak kurang apapun. Petuah dan saran dari bapak petugas itu. Sesampai di Senduro kami diajak ke warung pecel Mbak X. Lagi-lagi aku tak elok menyebutkan namanya. Makan, dan makan. Bahkan kami sampai menambah nasi kami. Kami mau makan 2 porsi masing-masing. Dan semua gratis dibayar oleh bapak petugas senior itu. Kami pun diantar sampai rumah kami. Mulai dari Suno, Hendro, dan yang terakhir aku. Pesanku cuma satu, jangan sampai kamu cerita ke siapapun. Masalah di atas sana biarkan saja tetap terjaga lestari. Pinta bapak petugas senior itu kepadaku, kemudian pamit kepadaku tanpa turun atau bertamu dulu ke rumahku. Oh ya sobat horor, sebelum aku menutup cerita ini ada pesan dari Mas Purnomo, Suno, dan juga Hendro. Semua cerita ini mereka peruntukan pada para pendaki di Semeru Mahameru. Banyak kejadian yang sebenarnya di luar nalar kita. Bahkan tidak jarang, selama perjalanan sebelum Arcopodo, mereka bertemu dengan para pendaki yang mohon maaf, sudah almarhum. Mereka banyak membantu kami menemukan arah ke Arcopodo. Salam lestari dari saya, Romo Purnomo. Terima kasih.
Dari cerita ini kita banyak mendapatkan wejangan dan nasihat, khususnya apabila kita berada di tempat lain. Kita harus bisa menjaga tutur kata dan perilaku kita. Kalau gitu tunggu cerita-cerita menarik lainnya dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Bye.